Video yang menunjukkan mantan bomber timnas Indonesia Christian Gonzalez tengah nonton di tribun penonton GBK viral di media sosial. Kala itu, Gonzalez sedang menyaksikan langsung laga timnas Indonesia melawan Filipina pada Selasa, 11 Juni 2024. Momen tersebut kemudian jadi sorotan warganet dan mempertanyakan kenapa Gonzalez yang dianggap legenda timnas Indonesia justru nonton dari tribun penonton umum, bukan di kursi VIP. Usai viralnya video itu, tidak sedikit warganet yang mendesak PSSI memberi perhatian agar para legenda timnas Indonesia yang ingin menonton di stadion bisa duduk di kursi VIP. Terkait masalah ini, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa sejak pertandingan timnas Indonesia versus Argentina, pihaknya telah mengakomodir untuk kebutuhan mantan pemain timnas menonton laga merah putih di kursi VIP stadion. Sejak melawan Argentina, setiap pemain legend membutuhkan tiket menonton timnas akan diberikan PSSI dengan menghubungi kesekjenan PSSI dan ini berjalan sampai kemarin melawan Filipina, ujar Arya. Setelah kehebohan di media sosial tersebut, Christian Gonzalez pun akhirnya buka suara. Mantan pemain Persik Kediri ini mengaku bersedia menonton di mana saja karena yang terpenting adalah mendukung timnas Indonesia. Mau nonton di mana aja, yang penting saya bisa support timnas Indonesia, karena yang paling penting bagi saya adalah sepak bola kita, bunyi caption di akun resmi Instagram Christian Gonzalez. Pemain keturunan Indonesia yang langganan tampil di Liga Champions, yakni Kevin Dix, diam-diam memantau keberhasilan skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Shin Tae-yong memastikan diri lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Filipina. Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia bertengger sebagai runner-up grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai pertandingan, akun Instagram resmi timnas Indonesia mengunggah poster ajang yang bakal diikuti skuad Garuda. Menariknya, unggahan ini langsung disukai oleh Kevin Dix. Ini tandanya, Kevin Dix masih terus memantau perkembangan timnas Indonesia. Namun, apakah dirinya malu untuk bergabung karena dulu sempat menolak karena alasan keluarga? Sebagaimana diketahui, Kevin Dix merupakan pemain yang punya darah Indonesia. Ia juga sempat ingin diproses naturalisasi, tapi berhenti di tengah jalan. Kini dengan kelolosan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, besar peluang Kevin Dix untuk bergabung. Meski begitu, semua keputusan memang ada di tangan Shin Tae-yong apakah pelatih asal Korea Selatan itu akan menambah kekuatan lagi untuk skuad Garuda. Pemain keturunan Mace Hilgers bereaksi atas debut Calvin Verdonk bersama timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Filipina. Calvin Verdonk menjadi perbincangan saat timnas Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa kemarin. Berdasarkan catatan FOTMOB, Calvin Verdonk mendapat rating sebesar 7,5 pada pertandingan timnas Indonesia kontra Filipina. Pemain NEC Nijmegen ini juga mencatatkan 2 kali tembakan ke arah gawang dan menciptakan 3 peluang. Penampilan pemain berusia 27 tahun ini di laga tersebut banyak menuai pujian dari supporter hingga pengamat. Dia memberikan dimensi yang baru di posisi sayap kiri skuad Garuda setelah selama ini dikuasai Pratama Arhan dan Shane Patinama. Debut Calvin Verdonk bersama timnas Indonesia rupanya mendapat perhatian dari Mace Hilgers yang kini memperkuat FC Twente. Mace Hilgers merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia dan digadang-gadang bakal dinaturalisasi. Calvin Verdonk mulanya mengunggah sebuah foto di akun Instagram pribadinya terkait debutnya bersama timnas Indonesia. Unggahan tersebut ternyata mendapat komentar dari Mace Hilgers yang mengirimkan sebuah emoji tangan telungkup. Mace Hilgers sejatinya sudah berminat untuk memperkuat skuad Garuda, namun terbentur restu dari orang tua. Media asal Jepang ini mengaku kalau mereka khawatir dengan perkembangan pesat timnas Indonesia yang saat ini dipimpin Shin Tae-yong. Hal ini berkaca dari pencapaian timnas Indonesia yang menuai prestasi di level Asia. Terbaru, skuad Garuda lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan tidak mungkin kalau timnas Indonesia nantinya bakal berhadapan dengan Jepang yang sama-sama melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong untuk pertama kalinya bisa masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai kandaskan Filipina. Tidak hanya itu, kelolosan tersebut juga cukup spesial bagi timnas Indonesia lantaran menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang bisa mencapai babak tersebut. Meski demikian, keberhasilan timnas Indonesia mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026
justru menjadi ancaman bagi tim nomor 1 Asia, Jepang. Sama seperti timnas Indonesia, Jepang juga lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menjadi juara grup B usai sapu bersih semua laga dengan kemenangan. Kedua tim berpotensi akan tergabung satu grup di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena Jepang berada di pot 1 sedangkan timnas Indonesia di pot 6. Namun, media asal Jepang Football Tribe justru menginginkan agar negaranya tidak berada satu grup dengan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekhawatiran media Jepang tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, timnas Indonesia sudah digadang-gadang menjadi kekuatan baru Asia. Indonesia berada di peringkat 150 FIFA dan terbawah di grup, tetapi bakat individu mereka kuat dan mereka adalah lawan yang sulit, kata Football Tribe. Muncul kembali setelah cukup lama tak jadi perbincangan publik tanah air, Ole Romeni disebut-sebut tengah menebar kode untuk timnas Indonesia. Bukan rahasia umum lagi jika Ole Romeni menjadi salah satu pemain keturunan yang diharapkan bisa membela timnas Indonesia. Berusia 23 tahun dan sudah berkarir di level teratas sepak bola Eropa, namanya pun sudah dielu-elukan sebagian fans tanah air. Mengingat saat ini timnas Indonesia masih membutuhkan kekuatan terbaik demi bisa bersaing di level Asia hingga dunia. Salah satu krisis yang tengah dihadapi adalah stok striker, mesin gol yang selalu haus akan mencetak gol ke gawang lawan. Alhasil pemain keturunan pun dicari sebagai alternatif dan Ole Romeni sudah sejak lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Namanya sempat menghilang dari peredaran karena proses naturalisasi terhadap dirinya dirasa tidak akan mungkin terwujud. Hingga muncul sebuah kode yang diduga sengaja dilempar oleh Romeni untuk timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari unggahan akun Instagram pribadinya. Penyerang FC Utrecht itu membagikan sebuah momen saat dirinya sedang berada di toko Rinus FOV yang terletak di Nijmegen, Belanda. Sekilas tidak ada yang aneh dari unggahannya. Namun jika dilihat secara lebih detail, maka akan terlihat ciri khas Indonesia dalam toko tersebut. Sontak unggahan ini menggegerkan publik tanah air dan menganggapnya sebagai kode dari Ole Romeni untuk segera dinaturalisasi. Secercah harapan datang buat para penggemar tim nasional sepak bola Indonesia. Pasalnya menurut pengamat sekaligus analis senior sepak bola tanah air, yaitu Bung Ropan. Ia mengklaim bahwa Paes bisa main September. Dia akan bermain pada bulan September selesai sidang CAS, 3 bulan ke depan akan selesai, dan ini sudah diusahakan oleh Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, ucap Bung Ropan. Erick Thohir selaku Ketum PSSI juga tengah menyebut dan mengonfirmasi bahwa PSSI sedang membawa kasus Paes ini ke CAS, karena masalah Paes ini terkait dengan sengketa dari pihak federasi sebelumnya. Menurut Bung Ropan, jika PSSI sedang berusaha untuk menyelesaikan kasus sidang Paes, maka mungkin saja di bulan September Paes bisa bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Lebih lanjut, Bung Ropan menyebut jika PSSI bisa memanfaatkan lobi di CAS, maka kasus sidang Paes bisa selesai, terlebih jika memanfaatkan pengajuan putusan banding sementara atau mengajukan urgensi kasus sidang agar waktu penyelesaian sidang bisa dipersingkat. Jadi, kesimpulannya adalah kasus sidang Maarten Paes mungkin bisa selesai, seperti klaim pengamatan dari Bung Ropan, dan bisa saja Paes dimainkan saat bulan September pada perhelatan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026.